Siapkan juga karena akan diperiksa oleh petugas pengawas ujian. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi, saya Caipo. Di channel ini, saya akan berbagi kisah perjalanan saya memulai kuliah S1 di usia saya yang menjelang 40 tahun ini, yaitu di Universitas Terbuka atau UT. Status saya sebagai mahasiswa aktif ya, jadi bukan alumni yang sudah lama lulus. Sehingga informasi yang saya berikan adalah informasi yang terkini. Supaya bisa terus mengikuti kisah perjalanan kuliah saya, silahkan subscribe dulu channel ini ya. Yuk, langsung aja kita bahas. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang ujian online atau UO di Universitas Terbuka. Seperti apa sih UO itu? Siapa saja yang bisa ikut UO? Bagaimana sih cara daftar UO? Saya juga akan mengajak teman-teman untuk melihat langsung suasana ujian di lokasi UO. Penasaran kan? Tonton video ini sampai selesai ya! Seperti yang pernah saya jelaskan pada video sebelumnya, ujian semester di UT itu hanya 1 kali per mata kuliah. Berbeda dengan di kampus lain. Kalau kalian belum nonton videonya, silahkan klik link di atas ini ya. Hasil belajar mahasiswa UT diukur melalui ujian akhir semester atau UAS. Ada beberapa bentuk UAS di UT, yaitu UAS tertulis, ujian online atau UO, serta take home exam atau THE. Pada video kali ini, kita fokus membahas tentang ujian online atau UO saja ya. UO adalah ujian yang ditujukan untuk 2 tipe peserta ujian. Yang pertama, mahasiswa yang jadwal ujiannya bentrok. Ini biasanya terjadi pada mahasiswa non-SIPAS atau mahasiswa yang mengulang. Saya sudah membuat video tersendiri yang membahas tentang SIPAS non-SIPAS. Kalau kalian belum nonton, silahkan klik link di atas ini ya. Yang kedua, mahasiswa yang ingin mengikuti UAS di luar jadwal yang telah ditentukan dalam kalender akademik. Misalnya ada keperluan dinas, mau pergi haji, dan sebagainya. Oh iya, mahasiswa bisa mengikuti UO dengan catatan mata kuliah tersebut memang ditawarkan atau tersedia dalam ujian online UO. Seperti gambar berikut ini, dapat kita lihat dari daftar mata kuliah untuk semester ini bahwa ujian online UO tersedia untuk mata kuliah teori organisasi, reading 1, perilaku organisasi, dan metode statistik 1. Namun, UO tidak tersedia untuk mata kuliah sistem operasi dan struktur data. Tidak seperti UAS tertulis, UO atas permintaan sendiri ini sifatnya opsional ya, sehingga dikenakan biaya tambahan kalau kita ingin mengikutinya atas permintaan sendiri. Pada semester 2 ini, saya mendapatkan jadwal UO untuk 1 mata kuliah sebagai pengganti dari UAS tertulis. UO saya ini adalah UO yang otomatis, sehingga saya tidak dikenakan biaya tambahan apapun. Saya kurang tahu alasannya kenapa UAS saya dialihkan menjadi UO. Mungkin ingin memberi pengalaman bagi mahasiswa baru agar kelak bisa mengambil UO jika ada kendala jadwal ujian di kemudian hari. Berbeda dengan THE, UO ini mengharuskan kita datang ke lokasi tempat ujian, yaitu bisa di UPPJJ, Salut, atau tempat ujian lain yang telah ditetapkan oleh UPPJJ. Jadi, online di sini itu maksudnya adalah ujiannya pakai komputer yang tersambung secara online ke jaringannya UT.
Jadi UO ini berbeda ya dengan THE. Saya juga telah membuat video tersendiri yang membahas tentang THE. Kalau kalian belum nonton videonya, silakan klik link di atas ini ya. Supaya lebih jelas, saya akan ajak kalian untuk melihat UO secara langsung sebagai berikut. Lokasi UO saya adalah di Salut Diponegoro yang merupakan salah satu mitra dari UT Jakarta. Namun, UO juga bisa dilaksanakan di tempat-tempat selain Salut, yaitu di tempat-tempat yang bekerjasama dengan UT. Misalnya, di sekolah-sekolah terdekat. Satu sesi UO berdurasi 90 menit. Dalam satu hari, bisa ada UO sampai dengan 5 sesi UO. Dalam satu ruangan yang sama, mata kuliah yang diujikan bisa berbeda-beda antar peserta ujian. Halo teman-teman semuanya, kali ini saya lagi ada di lokasi ujian online, yaitu di Salut Diponegoro, Rawamangun, Jakarta Timur. Letaknya tidak jauh dari lokasi UPBJJ Jakarta. Ini merupakan pertama kalinya saya datang ke lokasi ujian. Yuk langsung aja kita lihat tempatnya ya. Pada tempat ujian UO di sini, satu ruangan diisi oleh 30 orang peserta ujian, serta 2-3 orang pengawas ujian. Peserta tidak boleh menggunakan alat telekomunikasi dan tidak boleh meninggalkan ruangan sebelum 45 menit ujian berlangsung. Peserta harus berpakaian rapi, namun tidak perlu menggunakan jas alma mater. Siapkan juga KTPU, serta kartu identitas resmi seperti KTP atau SIM karena akan diperiksa oleh petugas pengawas ujian. Di sini sudah disiapkan perangkat komputer dan internetnya untuk ujian, sehingga peserta ujian tidak perlu membawa laptop atau menyiapkan internet sendiri. Yang perlu kita perhatikan dalam menghadapi UO adalah, yang pertama, kalau UO-nya otomatis, pastikan kalian mendownload KTP UO dari SIA. Segera cek lokasi ujian dan jadwalnya. Yang kedua, kalau kalian mengikuti UO atas permintaan sendiri, yang pertama kalian harus mendaftar di SIA atau bisa datang ke UPBJJ tempat kita terdaftar. Yang ketiga, sebelum mendaftar UO, pastikan mata kuliah yang dimaksud sudah kita registrasikan pada semester ini ya. Saya sudah membuat video tersendiri tentang registrasi mata kuliah. Kalau kalian belum nonton, silakan klik link di atas ini ya. Yang keempat, setelah mendaftar UO pada SIA, kita akan memperoleh LIP UO atau Lembar Informasi Pembayaran Ujian Online. Lakukan pembayaran sesuai dengan LIP UO. Batas waktu pembayarannya adalah maksimal 3 hari. Yang kelima, setelah melakukan pembayaran, dalam waktu maksimal 7 hari, kita akan mendapatkan KTP UO beserta passwordnya dari SIA. Kalau ternyata masih ada kendala, segera hubungi UPBJJ ya. Gimana teman-teman? Sekarang sudah tahu kan tentang ujian online UO di Universitas Terbuka? Apakah kamu masih punya pertanyaan? Silahkan tulis pertanyaan kamu di kolom komentar ya. Kesimpulannya menurut saya, UO ini sangat membantu mahasiswa untuk tetap bisa menunaikan kewajiban ujiannya karena kita bisa memilih waktu dan tempat pelaksanaan ujian online UO. Jika kalian mahasiswa non-SIPAS atau kalian ada mata kuliah yang mengulang, pastikan kalian mengetahui manfaat dan tata cara pelaksanaan ujian online UO ini. Saya akan bagikan terus kisah perjalanan saya selama kuliah di UT sampai dengan 4 tahun ke depan secara live. Saya juga akan berikan penjelasan atau info-info seputar perkuliahan di UT. Tolong bantu sebarkan informasi ini agar semakin banyak orang yang punya kesempatan untuk belajar. Demikian penjelasan saya, mudah-mudahan bermanfaat. Bantu dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan like. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Saya Caipo pamit. Dadah!